Balik lagi ya guys ya di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga. Teman-teman, hari ini jadi kita akan kembali membahas tentang olahraga. Masih kesayangan kita atau enggak ya? Ya masih kesayangan kita lah, yaitu bulu tangkis ya. Tapi sebelum kita bahas, boleh dong dikasih likes dulu, kasih subscribe dulu, karena ini menyedihkan ya teman-teman. Jadi kasihlah semangat sedikit, kasih like, kasih subscribe supaya kita bisa lebih semangat ngobrolin olahraga dan lebih banyak juga teman-teman kita yang bisa ngobrol olahraga bareng sama kita. Nah, jadi Indonesia sendiri sedang menjalani Singapore Open. Nah, Singapore Open masih baru saja menyelesaikan perempat final, babak perempat final yang baru selesai tadi. Pertandingan sudah selesai dan di perempat final Indonesia ternyata wakilnya hanya sisa 2 ya di perempat final, di mana di awal dimulai dengan adanya 12 wakil ya. Ada 2 yang batal ikut, akhirnya sisa 10 wakil Indonesia, dan dari 10 wakil yang masuk perempat final ternyata hanya 2. Nah, dari 2 yang lolos ini, dan luar biasanya dua-duanya harus mengalami kekalahan, bahkan kekalahan yang cukup mutlak ya, di mana Hidayatullah dan Pasaribu harus terbantai di salah satu setnya sampai 21-8, sangat telak ya, walaupun kemudian sempat sampai setting atau jus ya, jadi agak lumayan tapi tetap terbantai. Dan selanjutnya ada juga Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto, di mana ini adalah andalan utama Indonesia ya, bahkan merupakan unggulan 5 di kompetisi ini. Jadi bukan pasangan yang lemah ya, ini adalah pasangan yang sangat kuat untuk Fajri atau Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto. Pasangan yang merupakan unggulan juga, memang menghadapi unggulan 1 ya, tapi hasilnya wah kalau temen-temen lihat ya dari set pertama itu wow, saya nggak pernah sih lihat bulu tangkis setelah itu ya. Skornya 21-3 teman-teman, bayangin 21-3. Saya belum pernah melihat pembantaian sejauh itu ya. Kalau 21 seperti tadi 21-8, 21-6, 21-5 pun pernah juga. Beberapa sekitar 3 kali saya melihat 21-5, ini 21-3. Sangat luar biasa ya, saya belum pernah lihat, apalagi sampai top dunia ya. Kalau Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto di ranking dunia sangat tinggi ya, bahkan pernah mencapai sampai ranking 2, pernah berkutat di 5, di 6, 8, rankingnya sangat tinggi, bahkan merupakan unggulan nomor 5 di kompetisi ini, bisa sampai dikasih 3 poin, sangat luar biasa menyakitkan bagi kita fans bulu tangkis Indonesia ya, dimana bulu tangkis Indonesia udah ya biasanya itu olahraga andalan Indonesia ya, jago di bulu tangkis, ada harapan Olimpiade, ada harapan dapat emas lah, minimal dapat medali. Tapi kalau sekarang seandainya Olimpiade kemarin 2024 diundur jadi 2025 ya, bisa jadi Indonesia kemarin yang lolos grup hanya 1 di 2024, bisa jadi di 2025 nggak ada yang lolos grup ya kan, karena sangat parah Indonesia di 2025 dibandingkan 24. Di 24 itu juara masih bisa teman-teman ya, Super 500, Super 750 masih bisa, 1 masuk final, juara 2, juara 1 itu masih bisa. Kalau di sini nggak ada harapan ya, kalau udah masuk Super 500, 750 dan juga 1000 udah Indonesia bisa masuk semifinal atau masuk final. Semifinal itu udah hebat lah, bisa masuk semifinal. Seperti di sini ya, di quarter final, perempat final sisa 2 wakilnya, dan dari 2 harus dua-duanya gugur, kan sangat di bawah standar negara Indonesia ya. Apakah kita sebagai fans Indonesia, fans bulu tangkis Indonesia yang sejarahnya sangat luar biasa, mau menurunkan standar kita, sehingga standar kita kalau Super 500 dan 750 cuman saya perempat final? Menurut saya nggak bisa, jangan. Kita harus kejar ya, bagaimana kita tentunya sebagai masyarakat harus mengingatkan juga, harus mendorong juga, kita harus tetap semangati, beri support juga ya, supaya kontingen Indonesia bisa maju, bisa comeback kembali menjadi kejayaannya yang dulu, minimal menjadi lebih baik dari tahun ini. Nah, kita harus dorong terus, PBSI juga, para atlet juga harus termotivasi ekstra, jangan sampai terlena karena memang ini emang penurunan negara, akhirnya tidak dikejar. Kita harus sama-sama, kita harus suarakan terus supaya terus dikejar perkembangan di bulu tangkis ini ya. Saya bukannya hate speech atau membenci atau menghujat ya, tapi memang penurunan ini sudah sangat nyata dan sudah sangat parah, bahkan terlalu parah. Bisa dibilang sudah mulai terlambat ya, penurunan sudah berasa sejak 2018, 2020 itu udah sangat berasa penurunan
bulu tangkis Indonesia di 2020 di Olimpiade Tokyo memang masih mendapatkan emas ya dari Lili Gracia Poli. Nah, jadi walaupun mendapatkan emas, tapi itu merupakan emas yang bisa dibilang Indonesia bukan unggulan ya, bukan harapan yang terlalu besar pada waktu itu, tetapi berhasil menang waktu itu. Jadi itulah yang membuat bulu tangkisan Indonesia terlena ya kan. Dikira masih bisa kok dapat medali, sehingga tidak dirombak, tidak diubah, tidak ada regenerasi, akhirnya dipakai terus seperti Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan itu terus menjadi top level di Indonesia. Seharusnya nggak boleh. Sampai mereka pensiun pun di Indonesia masih termasuk top level, itu seharusnya tidak bisa. Udah umur seperti itu, kalau seperti di luar negeri seperti China, Korea, Jepang pasti udah regenerasinya udah mengalahkan mereka. Sedangkan kalau di Indonesia sampai mereka pensiun, seperti andalan kita Fajri, mereka sendiri bilang kalau di latihan nggak bisa menang. Bisa menang kalau di latihan menghadapi Ahsan Hendra, tapi kalau dari kompetisi nggak bisa menang loh. Padahal kan Ahsan Hendra umurnya sudah tidak prime lagi waktu itu ya, sudah sangat melewati, kalau untuk atlet ya udah melewati batas itu ya kan, udah sangat lanjut usianya untuk usia atlet. Sedangkan Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto lagi prime, kok bisa tiap di kompetisi ketemu kalah. Nah ini kan harus ada yang dipelajari, apakah mentalnya Fajri kurang bagus? Kalau memang kurang bagus, cepet-cepet dicari generasi selanjutnya yang mentalnya bagus, karena mental sangat penting ya kalau di olahraga ya. Oke, permainan bagus, di latihan menang terus, tapi begitu masuk kompetisi, perempat final, semifinal berat. Kenapa? Mentalnya nggak kuat. Nah langsung cari yang lain. Karena kalau kemampuan bisa dilatih, kalau mental itu sangat susah untuk dilatih ya teman-teman. Jadi kalau dari awal mentalnya udah nggak bagus, lebih baik cepet cari pengganti lainnya. Nah, jadi itulah untuk PBSI ya, mungkin ya kita sampaikan ke PBSI, semoga bisa ada regenerasi yang lebih baik lah, lebih bagus lah, supaya kedepannya Indonesia bisa kembali mendapatkan juara dan bisa menjadi raksasa di bulu tangkis. Sekian untuk update yang cukup menyakitkan hati kali ini ya. Tapi ya yuk, kita tetap dukung, kita berikan support terbaik ya. Semoga Indonesia ke depan bisa lebih baik. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.